warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun. Oke. Jadi untuk saat ini, ilmu sains merupakan ilmu yang sangat penting di dunia. Perkembangannya pun sangat dinantikan oleh banyak manusia di dunia ini. Karena sains ini memberikan suatu dampak yang sangat signifikan di dunia untuk saat ini. Dengan adanya sains, banyak sekali penemuan-penemuan yang berharga yang dapat mempermudah untuk kehidupan manusia. Dari sains ini, salah satunya itu yang terdapat pada makhluk hidup, di mana salah satu yang terpenting adalah peranan enzim. Untuk saat ini belum banyak sih manusia yang mengetahui apa sebenarnya peranan enzim dalam kehidupan. Kemudian di sini saya akan juga menjelaskan lebih signifikan mengenai enzim amiloglukosidase, yang tentunya ini masih sangat awam bagi masyarakat mendengar namanya seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk kepada enzim, di mana enzim ini adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Jadi enzim itu merupakan biomolekul, artinya sebuah molekul organik yang berasal dari makhluk hidup. Enzim tidak akan ditemukan selain pada makhluk hidup. Kemudian enzim ini sebagai biokatalis, artinya sebagai katalisator, mempercepat suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk kepada sifat-sifat dari enzim. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai biokatalisator tentunya. Jadi enzim di sini yaitu mempercepat suatu reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Tanpa adanya enzim, maka reaksi kimia dalam tubuh ini akan sangat lambat, sehingga metabolisme juga akan sangat lambat berjalan. Kemudian selanjutnya yang kedua merupakan protein. Jadi sifat enzim yang kedua adalah protein. Enzim dibentuk dari adanya protein dalam tubuh. Jadi enzim ini mempunyai sifat yang sama persis dengan protein. Kemudian yang ketiga yaitu dapat digunakan berulang kali. Jadi enzim ini tidak akan habis di dalam tubuh makhluk hidup selama makhluk hidup itu tidak mati. Artinya masih terjadinya aktivitas tubuh, artinya makhluk hidup tersebut masih dapat berjalan seperti normal kembali, sehingga enzim ini akan kembali lagi sehingga dapat digunakan kembali berulang-ulang tanpa akan habis seperti itu. Kemudian yang keempat, enzim ini bekerja secara spesifik. Jadi enzim ini hanya bekerja kepada substrat tertentu. Jadi tidak sembarangan enzim dapat digunakan pada substrat lainnya. Misalnya saja yaitu enzim pada yang mengkatalisis pati, sehingga enzim tersebut hanya bisa mengkatalisis pati, tidak mungkin bisa mengkatalisis lemak seperti itu. Kemudian yang kelima diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi enzim ini peranannya di dalam tubuh ini tidaklah diperlukan dalam jumlah yang banyak, hanya digunakan sedikit saja. Kemudian yang keenam yaitu dapat bekerja bolak-balik atau reversible. Artinya enzim ini setelah bereaksi dia tidak akan hilang bersama terbentuknya produk. Artinya enzim tersebut tidak ikut hancur atau tidak ikut bereaksi menjadi sebuah produk, melainkan akan kembali lagi menjadi enzim dan dapat digunakan kembali lagi. Kemudian yang ketujuh yaitu rusak oleh panas, karena enzim adalah suatu protein. Jadi enzim ini dapat rusak karena dia adalah sebuah protein. Apabila diberi panas tentunya akan terjadi yang namanya denaturasi protein. Kemudian selanjutnya itu adalah struktur enzim. Jadi struktur enzim ini ada dua, yaitu adalah apoenzim dan kofaktor. Jadi apoenzim adalah penyusun utama dari enzim. Bagian enzim yang aktif terdiri atas protein yang bersifat tidak stabil dan mudah sekali berubah. Jadi apoenzim adalah penyusun utama dari enzim tersebut tentunya. Jadi bagian terbesar dari enzim adalah apoenzim. Kemudian ada yang namanya kofaktor, adalah molekul organik dan non organik. Jadi kofaktor ini adalah substrat yang nantinya akan dikatalis oleh enzim. Dari gambar bisa kita lihat bahwa kofaktor itu terdapat sisi aktif dan juga ada namanya sisi allosterik. Di mana sisi aktif ini yang akan menempel pada substrat yang nantinya akan dikatalis oleh enzim tersebut. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk kepada pembahasan utama kita, yaitu mengenai enzim amiloglukosidase. Jadi enzim amiloglukosidase adalah salah satu enzim kelas 15
yang berperan dalam proses sakarifikasi pati atau sejenis karbohidrat. Serupa dengan enzim beta amilase, amiloglukosidase dapat memecah struktur pati yang merupakan polisakarida kompleks berukuran besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Pada umumnya, enzim ini bekerja pada suhu 45-60 derajat Celcius dengan kisaran pH 4,5 sampai 5. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa amiloglukosidase peran utamanya adalah memecah pati ataupun karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana, menjadi sakarida-sakarida yang lebih kecil. Nah, jadi dari pengertiannya saja kita sudah tahu bahwa amiloglukosidase ini peranannya sangat penting apabila digunakan dalam kehidupan manusia untuk mempermudah kehidupan manusia tentunya. Baik, langsung saja kita masuk ke selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari amiloglukosidase. Jadi yang pertama, ciri-ciri dari amiloglukosidase yaitu diproduksi dalam jumlah besar oleh kapang dan kamir. Nah, yaitu hanya Aspergillus dan Rhizopus yang digunakan secara komersial. Jadi telah jelas bahwa enzim ini banyak diproduksi oleh kapang dan jamur, yaitu dari kelas Rhizopus dan juga dari Aspergillus. Ya, dimana kita ketahui bahwa Rhizopus ini sebagai kapang pembentuk dalam pembuatan tempe, dan Aspergillus itu dalam pembuatan kecap. Kemudian selanjutnya yaitu suhu optimum untuk enzim amiloglukosidase berkisar 40-60 derajat Celcius, kemudian dengan pH optimum 3-8. Jadi di sini enzim amiloglukosidase akan bekerja secara optimal ataupun bekerja secara baik pada suhu normal, yaitu 40-60 derajat Celcius. Apabila melebihi ataupun kurang dari itu, maka enzim ini tidak akan bekerja dengan baik. Kemudian pH juga harus kita lihat bahwa pH substrat yang kita gunakan harus sekitar 3-8. Artinya enzim ini baik bekerja pada keadaan asam seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu digunakan dengan dosis berkisar 0,65 sampai 0,8 liter enzim per ton pati dengan dosis sebesar 200 massa atom per kilogram pati. Jadi di sini sudah jelas dosis yang digunakan. Apabila melebihi tentunya hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang keempat yaitu amiloglukosidase yang berasal dari novo tersedia dalam bentuk cair. Oke, langsung saja kita selanjutnya, yaitu peranan enzim amiloglukosidase. Jadi enzim amiloglukosidase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis amilum dan poli atau oligosakarida lainnya menghasilkan glukosa. Dengan kemampuan tersebut, amiloglukosidase banyak digunakan dalam industri gula cair, dekstrosa, dan glukosa cair. Selain itu, enzim ini juga banyak digunakan oleh industri farmasi, pembuatan minuman beralkohol, dan produksi sel tunggal. Jadi di sini manfaat dari enzim amiloglukosidase ini juga sudah banyak dari bidang-bidang industri, baik dari industri kedokteran, dari farmasi, kemudian dari industri pangan seperti fermentasi, kemudian dari industri-industri lainnya. Tentunya dengan kemampuannya dalam mengsertifikasi pati atau mengolah pati menjadi molekul yang lebih sederhana, ini tentunya kedepannya sangat banyak digunakan. Nah, oleh sebab itu penelitian-penelitian lebih lanjut akan sangat menarik tentang enzim amiloglukosidase ini. Oke, saya nantikan penelitian-penelitian Anda semua. Bagaimana sih dalam mengembangkan enzim ini? Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.